is to reach my goals about to continue my study abroad. Okay. What you mean to continue your study abroad? Are you continuing master degree, doctor, or specialist, or what? I think master degree. I Okay. want LPDP or ministerial scholarship Oh, from my institution. I see. LPDP, ya. Yes. So are you sure you start from the basic one because pre-IELTS is starting from basic? Maybe I think from basic because I don't know about IELTS at all. Oke, ya udah berarti cocok berarti. Welcome, welcome to class here. Oke, thank you Kak Diki. Can I Sementara give you seperti a itu aja. question, Kak? Oke, please ask me something. Uh, how long time uh, to reach or my goal to reach score 6.5 in IELTS? Based on the experience and the knowledge you have, udah punya pengalaman tentang itu, tentang bahasa Hmm. Inggrisnya, seperti kayak dasar-dasar bahasa Inggris seperti menulis, speaking, kayak gitu. You have? I don't know because I never uh, take a course before. Oh, never take a course before. Jadi sebelumnya gini, masalah berapa lama umumnya yang paling cepat itu 3 bulan. Yang paling cepat. Itu untuk mengetahui teknik-tekniknya saja. Kalau mengakuratkan skornya itu perlu jam terbang. Jadi hanya untuk membiasakan latihannya dulu. Okay. Nah, masalah nanti kapan atau enggaknya setiap orang beda. Mungkin Kak Diki bisa jadi yang paling cepat. Jadi ya diusahakan dulu, dicoba dulu ya. Kita coba dulu, oke? Okay. Oke, thank you, Kak Diki. Next, the other one, please. Who is brave enough to introduce yourself? Siapa? Masuk nggak ada. Ayo Kak Sadri, ini cukup brave ini. Udah berani on cam berarti udah cukup brave. Yang lain Kak Rika sama Kak Febri belum. Nah, halo Mas Ali dan teman-teman. Oke. Perkenalkan, saya Sadri Saputra. Oke. Eh, Sekarang ini tinggal di Yogyakarta. Oh, deket nih sama sini. Saya di Kediri. Iya, Mas. Oh, Kediri, Pare. Yes. English Oh Village. iya, Oke. saya di Yogyakarta. Hmm, Oke. Niatnya untuk belajar IELTS. Ini yang pertama saya belajar IELTS. Jadi memang Mhm. belum paham sama sekali. Ini baru memang perkenalan. Saya Oke. mau mengenal dulu IELTS. Tujuannya sebenarnya dalam jangka panjang. Ada Oke. keinginan juga untuk kedepannya lanjut S2, kalau bisa keluar negeri. Pinginnya Mhm. keluar negeri. Jadi memang sekarang Mhm. mempersiapkan dulu. Oke, Seperti itu, that's good. Mas Adi. Oke, thank you Kak Sadri. Nah, biasanya memang eh, biasanya disiapkan jauh-jauh ya memang karena biar nggak buru-buru. Sebenarnya member saya sering lebih banyak itu gini, bulan depan tes LPDP, sekarang baru uji apa ambil tes gitu, ambil pembimbingan gitu. Itu nanti seperti tertekan guys karena apa? Karena diburu waktu. Jadi memang kalau bisa itu bikin jangka waktunya itu buat kalian itu belajar agak rileks biar nggak terlalu tertekan. Oke, good. Thank you Kak Sadri. Next, Ya, sama-sama. Kak Rika atau Kak Febri yang mau duluan? Oke, Kak Rika silakan. Hello. Can you say something please? Karena audionya belum masuk, belum terdengar.
Tes. Kak Rika bisa dengerin kita? Saya ngomong bisa terdengar, tapi suaranya Kak Rika belum masuk. Ya, jadi kayak ke-mute, tapi sebenarnya di sini petunjuknya udah on audionya, cuman mungkin pakai headset atau apa yang mungkin belum pas, jadi belum bisa masuk suaranya. Mungkin oke silahkan. Nah, Kak Diki, habis ini itu saya share screen. Kira-kira kalau pakai HP bisa ngelihat ya? Hmm. Atau Okay. coba dulu? Ya Win, nggak apa-apa, coba dulu. We'll see. Takutnya kelihatan kecil gitu nanti. Okay. I'm Oke, from handphone, so. oke. Kak Febri, are you ready? Iya, Oke. siap. Please let me know something about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, Oke. asal dari Maluku, tetapi untuk sementara lagi di Makassar. Oke. Tell me your goal, please. Tujuan saya mengikuti atau belajar IELTS ini untuk mengetahui pembelajaran dalam IELTS, sama selain itu mau juga apply beasiswa ke luar negeri. Okay. Is this the first time for you, Kak Febri? Yes, sir. Okay. Ini yang pertama. Ya. Okay. Thank you, Kak Febri. Okay, thank you for coming. Last, Kak Rika, can you try to say something, please? Mungkin coba tes dulu atau apa? Oke, belum masuk, Kak Rika. Oke. Ya udah, sambil nunggu Kak Rika, saya akan berikan sedikit pembahasan. Mungkin Kak Rika, it's okay, nggak apa-apa seperti dulu. Coba-coba dulu audionya, karena seminggu ini kita kan belajar tentang listening. Kak Rika kalau memang belum bisa memberikan respon, nggak apa-apa, sambil dicek-cek nanti. Yang penting audio dari saya terdengar, dan mungkin bisa menjawab nanti dicatat-catat saja juga boleh. Nah, untuk yang pertama kali, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang IELTS. Memang kebanyakan IELTS itu untuk beasiswa luar negeri ya guys. Itu yang umumnya untuk yang akademis. Sebenarnya IELTS itu ada dua jenis, yang general sama akademis. Kalau cuma mau kerja saja, teman-teman pelajari yang general. General IELTS itu lebih ringan daripada yang akademis. Dan biasanya fungsinya hanya untuk kerja, bukan untuk beasiswa. Beda lagi ya kalau untuk edukasi. Kalau untuk edukasi mau nggak mau, teman-teman ini harus menggunakan yang versi akademis. Nah, kebetulan yang akan saya bimbing di sini, teman-teman, adalah versi akademisnya. Oke, mungkin bagi teman-teman cukup awam atau ingin tahu seperti apa IELTS itu, yang pasti IELTS itu memiliki 4 skill atau 4 program. Yang pertama adalah listening, reading, speaking, dan writing. Ada 4 seperti itu ya guys. Sangat cukup berbeda dengan TOEFL. Kalau TOEFL kan 3, dan biasanya TOEFL itu digunakan untuk beasiswa dalam negeri. Jadi kalau mungkin teman-teman pikirkan kembali, kalau memang mempelajari IELTS itu fungsinya ke luar negeri. Kalau memang teman-teman maunya di dalam negeri saja, nggak perlu IELTS, tapi TOEFL saja cukup. Itu udah dapat beasiswa dalam negeri. Oke, dalam pertemuan kali ini, khususnya dalam minggu ini, kita akan mempelajari listening dulu. Listening adalah bagaimana teman-teman itu melatih pengetahuan teman-teman tentang bicaranya orang British seperti apa, setelah itu ngambil kesimpulan jawabannya seperti apa. Dalam 1 bulan ini, kita akan mempelajari semua skill, tapi yang paling rendah atau yang paling awal atau yang paling basic. Jadi, buat teman-teman sekali lagi,
atur dulu ekspektasinya, jangan berharap langsung menguasai karena setiap pembelajaran itu ada alurnya. Yang pertama adalah pengenalan. Teman-teman harus kenal dulu. Jadi kalau kenal jangan berekspektasi nilainya tinggi dulu. Yang kedua setelah kenal kalian tahu bagaimana karakternya. Karakter itu ya jenisnya kayak apa, misalkan seperti itu. Setelah tampilannya kan kadang beda-beda. Yang ketiga, cara mengerjakannya. Nah, jadi kenalan dulu, pahami karakter, terus cara menghadapi atau cara mengerjakannya. Sudah. Kalau teman-teman sudah masuk ke step ketiga, baru nanti latihan-latihan terus. Nah, di bagian poin 4 inilah kalian baru bisa mengukur nilai saya harusnya berapa. Tapi kalau kalian baru kenal, nggak boleh kalian mikirin nilai saya harus berapa. Jadi nilai itu nggak usah dipikirin. Latihan gagal, banyak salahnya. Nggak apa-apa, yang penting kalian kenal dulu. Nah, di sini yang bikin orang-orang cepat gampang putus asa adalah ketika baru kenal, dia ngerasa banyak salahnya dan dia langsung hakimi diri sendiri. Waduh, ternyata susah. Ternyata saya nggak bisa, otak saya tumpul kayak gini-gini. No ya, jadi batasi ekspektasi sementara agar kalian itu lebih mereward diri sendiri sehingga kalian punya step-step alur yang harus dipelajari. Dan setiap orang karakternya beda-beda, ada yang cepat, ada yang pelan, tapi bagaimanapun kalian akan selalu diberikan kesempatan untuk bertanya di kelas maupun di grup kalau memang ada kendala. Kalau malu, chat pribadi ya nggak apa-apa kalau malu. Tapi usahakan nggak usah chat pribadi. Bilang aja di grup, kali aja ada temen yang sebenarnya juga nggak tahu tapi nggak berani ngomong. Misalkan seperti itu. Insya Allah nanti saya akan tetap berikan penjelasan sebaik mungkin dengan berbagai cara sehingga sudut pandang teman-teman dalam belajar bisa klik atau cocok. Tuh. Kak Sadri masuk lagi. Halo. Ya, izin masuk ganti device ya, Mas. Oke, silakan. Siapa Oke. Oke, Kak Rika sudah masuk? Suaranya Iya, kayaknya. sudah. Oke. Would you like to introduce yourself, please? Kenalan dulu dong. Yeah, my name is Rika. I'm from Surabaya. Oh, ya dekat Join juga ya. IELTS class. Yeah, Oke. Tujuannya? join Waktu IELTS itu? class to improve my English. No special goal. Yeah, for this time. Maybe someday I will have tests like friends in this class, maybe join to LPDP Oh, or ya, ya. other scholarship. Berarti persiapan aja ya, tapi belum ada specific goal. Maksudnya kenalan aja dulu, mau mengetahui. Yeah. Apa? Okay, that's good. Okay, then, is it the first time for you too? Or you have tried the other one? Yes, I have already joined IELTS class before in the other Well, of course. company. Okay. But the other company it's too late. I mean, terlalu malam. Okay. Yeah, terlalu malam because Late night. I am in Australia now, so Oh, it's that's cool. different time, 30 hours and half. Berarti Yeah, sekarang di sana jam if 6 atau jam 7? jam 8, hampir jam 8. Malah jam 8 malam. Di sini jam 4 sore, jam Yeah. 8 malam. Oke. Yeah, commonly IELTS class in other company at 7 Yeah, at 7 PM. or 8. So it's too late for me Yeah. here, 10:30. Half past 10 until midnight. So it's too late. Ya, oke, nice. Oke, ini ternyata salah satu teman kita, Kak Rika, ini udah stay di Australia, guys, di Aussie di sana. Malah belum belajar IELTS sudah nyampe luar negeri duluan ya, tapi ya lah, good. Oke. Ya, ini kebalik ya. Ya,
Lebih because cepat here kayaknya. yeah, I just accompany my husband to study here, and Nice. um, Okay. That's cool. yeah. Oke. Oke, thank you Kak Ika. Oh ya, buat teman-teman di sini kita akan pelajari listening selama seminggu dulu. Saya akan perkenalkan listening. Listening itu ada 4 section, guys. Jadi ada section 1, section 2, section 3, section 4. Kita akan berfokus pada section 1 dan section 2 dulu. Nah, di sini saya menggunakan referensi Cambridge. Sebenarnya banyak referensi. Oxford juga ada. Atau yang lain-lain tanpa brand juga banyak yang seperti itu yang digunakan. Tapi menurut pengalaman saya banyak tes yang mirip soalnya dari Cambridge ini daripada yang lain. Jadi saya lebih senang pakai yang Cambridge dan itu lebih cocok dari pengalaman member-member saya juga. Ternyata ketika official test mereka alhamdulillah bisa mengerjakannya dengan baik. Oke. Udah kenalan sama saya di sini, langsung saja kita masuk. Di sini listening itu nanti insya Allah ada 40 soal. Nah, teman-teman itu biasanya fokusnya pada band score-nya berapa nih. Nah, teman-teman kalau mau scholarship luar negeri, beasiswa, entah fully funded atau partial, biasanya standarnya 6,5. Berarti kalau 6,5 dari 40 soal, teman-teman itu punya target harus benar antara 30 soal, 26 sampai 30 soal. Nah, berarti salah 10 saja ya, guys. Jadi kalau teman-teman bisa mengurangi tingkat kesalahan dari 30 soal, misalkan benarnya jadi 31, 32, berarti otomatis makin tinggi dong ya. Nah, ini sedikit pengetahuan saja buat teman-teman. Biasanya band score ini kalau 6,5 ke bawah, kampusnya agak susah. Yang pertama, yang kedua biasanya digunakan untuk kerja saja. Misalkan 5,5 atau 6 itu biasanya untuk kerja, tidak bisa untuk apply scholarship. Oke, sekedar sepintas saja pengetahuan tentang nilai dari IELTS. Lanjut. Nah, di IELTS sekali lagi di sini ada 2 hal, ada akademis, ada general training. Akademis ini yang biasanya digunakan untuk beasiswa, makanya kalau teman-teman tujuannya itu bukan improving karir ya, jadi beasiswa naik S2, S3, spesialis atau apapun itu pasti butuhnya akademis. Tapi kalau teman-teman pindah saja, pindah kewarganegaraan atau holiday saja di sana atau work holiday visa itu kerja di sana sambil liburan, itu biasanya general training. Ini lebih ringan, guys. Nilainya juga nggak tinggi-tinggi banget. Soalnya mayoritas listening 40, readingnya 40, writingnya 2 soal tapi jawabannya 1 lembar. Speakingnya 15 menit, tapi latihannya biasanya berbulan-bulan ini. Padahal ujiannya cuma 15 menit. Latihannya biasanya ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, gagal terus ya karena mindsetnya masih malu atau nggak yakin, nah, biasanya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah ready buat official IELTS, biasanya hanya menghabiskan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Tuh. Nah, dan biasanya harganya untuk official test juga cukup mahal. Itu yang membuat orang-orang itu berpikir 2 kali ketika mau ujian. Yaitu sekitar 3 jutaan ya guys. Itu untuk dihabisin 2 jam atau 3 jam. Makanya untuk menghabiskan uang sebesar itu dalam waktu 3 jam itu nggak bisa sesantai itu perasaannya. Jadi saya harus benar-benar bisa. Nggak bisa ini coba-coba gitu. Kecuali dibiayai perusahaan. Ini biasanya ada itu yang dibiayai perusahaan, di sekolahin perusahaan. Oke, pengetahuan sedikit tentang guidelines. Di sini itu kita akan berfokus pada listening. Minggu ini sekali lagi kita akan fokus pada listening. Saya akan perkenalkan listeningnya. Listeningnya itu banyak orang yang bilang section 1 itu mudah. Kebanyakan orang bilang itu mudah, tapi ya selalu deh, nggak semuanya itu bisa dikatakan mudah bagi
teman-teman yang baru ya, mungkin agak cepat atau apa, tapi ya langsung saja nanti biar kalian mengetahui juga. Yang kedua, di sini pasti ada orang ngobrol dan tidak ada pertanyaannya. Maksudnya kalau dibandingkan TOEFL kan audionya berhenti terus tanya, what does the woman mean? What does the man mean? Kayak gitu. Tapi kalau IELTS orangnya ngobrol terus, teman-teman yang buat kesimpulan. Kesimpulannya itu diambil dari pertanyaan yang sudah diterapkan di sini nanti. Nah, setelah itu tulisan yang kalian jawab nanti hanya berkisar satu kata atau dua kata saja. Jadi jawabannya apa gitu aja, satu kata atau dua kata gitu aja. Terus berdasarkan nomor juga harus satu. Maksudnya satu itu bukan satu angka saja, enggak. Bisa jadi satu angka itu boleh, atau satu paket, misalkan seperti 10, itu termasuk satu angka, dianggap satu angka. 100 itu juga satu angka. 1000 juga dianggap satu angka. Kode pos, paketan kayak gitu guys, jadi ada 4 kode, itu juga dianggap satu angka. Oke. In section 1, focus only on given facts. Jadi apa yang sudah diberikan atau sudah dibicarakan dalam listening ini, teman-teman jangan menjawab apa yang kalian dengar. Nanti kedengaran apa gitu, ujung-ujungnya terus teman-teman jawab no ya, nggak bisa. Jadi di sini itu berdasarkan British. Berdasarkan British itu maksudnya karena IELTS, jadi kiblatnya British, kalau TOEFL kiblatnya Amerika, kita itu mempelajari pemahaman percakapan. Mau nggak mau, kita nggak bisa ngambil beberapa kata, kita harus benar-benar paham. Dan namanya paham itu biasanya tidak berdasarkan kata yang mirip, tapi sinonim. Maknanya sama. Nah, itu aja sedikit pengetahuan tentang itu. Terus yang kedua adalah jawabannya ada dua macam. Yang pertama high risk, penuh resiko, ditulis pakai huruf kecil dan ditulis pakai huruf besar jika diperlukan. Contohnya kayak nama negara, nama orang, nama institusi. Itu kan biasanya huruf kapital ya awalnya. Itu yang resiko yang pertama. Tapi kalau kalian nggak mau ambil resiko, ada opsi kedua, ditulis huruf besar semuanya. Nggak apa-apa, itu lebih menyelamatkan. Tulis saja huruf besar semuanya, insya Allah aman. Asalkan spellingnya benar. Dan nanti kalau kurang E, kurang S, itu juga jadi masalah. Terus, kapan dong saya mengetahui kapan kurangnya itu? Jam terbang lagi. Jadi, sekali lagi, kalau masih perkenalan, nggak usah mikir terlalu jauh. Belajar dari kesalahan. Oke, next. Ada pertanyaan dulu sebelum saya langsung praktek nih, teman-teman. Silakan saya buka pertanyaan. No one? Oke, berarti semuanya aman ya, paham? Let's get started. Buat yang pakai HP, apakah cukup kelihatan? Oh ya guys, sebelumnya saya minta maaf banget ya. Saya pengen jujur satu hal di sini. Saya belum bisa menggunakan Zoom Premium karena Zoom Premium yang beberapa kali saya daftarkan ternyata tahu-tahu disable. Jadi tahu-tahu itu hilang gitu guys. Jadi balik basic sendiri padahal udah beli beberapa toko juga. Nah, saya menggunakan Zoom yang belum premium, jadi mungkin ini akan mati di tengah-tengah. Nanti saya butuh kirim link baru dulu. Jadi mungkin teman-teman bisa klik link lagi gitu ya guys. Oke, di sini sudah ada gambaran untuk mengerjakan section 1. Kita akan berfokus pada section 1 dan section 2 saja minggu ini. Di sini section 1 itu pembahasannya adalah umum. Bisa jadi tentang sewa hotel, sewa ruangan, terus ngobrol di kantin, ngobrolin hobi, ngobrolin masak, nah kayak gitu. Sederhana banget percakapannya. Tapi yang ngomong orang British guys, jadi kadang kita akan terkendala beberapa hal, entah cara ngomongnya beda, logatnya beda, nah sama seperti itu. Nanti teman-teman akan diberikan waktu 1 menit atau 33 detik di awal untuk memahami pertanyaan.
Jadi ketika audio di play itu ada narasi. Ketika ada narasi, oke lah untuk pertama kali ini teman-teman bisa notice atau memperhatikan. Tapi pesan saya nggak perlu diperhatikan karena itu distraksi saja. Yang perlu perhatikan teman-teman lihat instruksinya. Complete the notes below. Write one word or a number. Tulis satu kata atau satu angka saja. Selalu ada instruksi. Jadi teman-teman nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari satu. Di sini ada contoh yang sudah dijawab. Contohnya seperti ini. The main hall seats 200. Nggak ada pertanyaannya. Lihat nomor 1. Tidak ada pertanyaannya. Kita yang harus paham, maksudnya apa nih? The bla 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 room kok seats-nya 100. Nanti ada orang ngobrol, teman-teman harus mengetahui. Berarti maksud nomor 1 adalah ada ruangan, ciri-cirinya dia memiliki tempat duduk atau kursi jumlahnya 100. Ruangan itu namanya apa? Baru teman-teman bisa tulis. Nah, kalian bisa menangkapnya dari audio yang terus berjalan. Jadi orangnya ngobrol itu sambil ngomong. Itu nanti tanda-tandanya apa, namanya apa, fungsinya apa. Ketika menjelaskan yang lain, teman-teman hanya fokus ini. Ini namanya apa? Kayak gitu saja. Oke? Jadi, sekali lagi, ketika nanti ada narasi sekitar 1 menit 33 detik, teman-teman fungsikan itu sebaik mungkin untuk memahami soalnya. Setidaknya 5 soal. Nomor 1, oh saya tahu, dia mau nyari apa. Nomor 2, cost main hall for Saturday evening. Ini harga main hall, aula untuk Sabtu malam. Oh, berarti ngomongin duit ini. Harganya berapa untuk malam minggu. Udah, teman-teman hanya fokus ke situ saja. Kalau sudah paham, lanjut nomor 3. Ketika audio narasi masih ngomong. Deposit bla 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 payment. Oh, berarti ini pembayarannya menggunakan apa? Nah, bagi yang pertama mungkin agak berat, tapi it's okay, give a chance. Kalau kalian mampunya 2 soal, ya udah 2 soal dulu. Target kalian adalah jangan sampai mencoba memahami pertanyaan ketika audio intinya sudah mulai. Bingung nerjemah, audionya makin jalan ketika teman-teman sudah tahu artinya, audionya udah kelewat. Itu yang sering terjadi. Itu biasanya kurang jam terbang dan nggak tahu cara mengerjakannya. Jadi sekali lagi, kita akan langsung praktek bagaimana saya akan memperkenalkan narasi dalam sebuah listening ini sehingga kalian itu tahu bagaimana harusnya sesuatu itu diterapkan atau dilakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya play? Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada ya? Yakin ya? Oke, kalau gitu kita akan coba mulai. Oh ya, sebentar. Saya tes dulu apakah teman-teman terdengar. Cambridge English, IELTS 11, tests 1 to 4. Kira-kira audio barusan ada yang tidak dengar sama sekali? Kak Rika, tidak mendengar? Dengar. Oh, dengar ya. Kalau dengar aman, berarti semuanya bisa. Kalau tidak terdengar, berarti ada something problem related to your speaker atau headset, perlu dicek-cek lagi. Oke, berarti aman, kita lanjut. Inilah yang saya namakan narasi yang sebenarnya tidak perlu teman-teman perhatikan. Tapi untuk pertama, oke lah, diperhatikan, nggak apa-apa. Biar tahu. Ini nggak penting, karena apa? Ketika ini di-play, teman-teman harusnya fokus arti di sini. Minimal 1-5. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2016. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections.
At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Ini belum bahas contoh. Selama itu narasi opening, jadi cukup dikenali di awal saja, tapi sekali lagi itu nggak penting. Fokuskan teman-teman untuk memahami sebaik mungkin pertanyaannya, sehingga nanti ketika audio intinya berjalan, misalkan nih, nomor 1 sudah kejawab, langsung sedikit pahami nomor 2, oh dia nyari harga untuk apa ini aula Sabtu malam, ya udah fokus ke audio inti lagi. Gitu. Dan syarat kedua, rekomendasi sih, jangan menulis sambil melihat. Biasanya kalau menulis sambil melihat tulisan, itu distraksinya lebih besar sehingga audionya banyak yang hilang. Terus gimana dong? Teman-teman boleh kok pakai coret-coretan, jadi tetap fokus audio sambil coret saja. Misalkan harganya berapa? $30, ya udah 30 coret dolar, selesai. Itu nomor 1. Sekilas tengok nomor 2, ya udah lanjut. Fokuskan ke audio, jangan dilihat. Kalau dilihat 80% distraksi sehingga habis itu dengerin lagi, fokus lagi, kacau. Alurnya kemana, kacau. Biasanya seperti itu. Oke, kita masuk audio contoh. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Masih diberi kesempatan untuk melihat soal nomor 1 sampai nomor 6. Berarti setelah nanti soal 1 nomor 6 ada jeda lagi dan teman-teman dikasih waktu 33 detik untuk melihat nomor 7 sampai nomor 10. Jadi fokuskan nomor 1 sampai nomor 6 benar-benar paham. Sederhanakan, jangan diterjemah. Kalau diterjemah nanti khawatirnya saya ada beberapa kata yang asing sehingga mendistraksi, sehingga memperlambat pemahaman. Oke, lanjut. Ini masih diberi waktu ya guys, jadi diem dulu selama 33 detik. Saya akan coba cepatkan. About hiring a room in the village hall Ini for the contohnya. evening of September the 1st. Nah, karena waktunya kurang 1 menit, sebelum kita latihan ke audio inti, kita break sebentar. Tolong klik lagi link baru di grup untuk masuk kembali ke audio inti. Gitu ya guys ya. Oke, sebentar kita break sebentar.